Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo teman-teman, gimana kabarnya? Gua kali ini bakal bahas film Confidential Assignment 2 Internasional. Film ini masih dibintangi oleh Yoon Bin yang akan berperan sebagai Lim Chul Ryung, Yoo Hae Jin sebagai Kang Jin Tae, Im Yuna sebagai Park Min Young, dan juga ada tambahan cast lainnya seperti Daniel Henney yang akan berperan sebagai agen Jack, dan juga Jin Son Kyu yang akan berperan sebagai Jang Myung Jun. So, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung saja bahas Confidential Assignment 2 Internasional. New York 2022, di sebuah gudang, segerombol kartel narkoba tengah melakukan transaksi. Kartel narkoba itu dipimpin oleh seorang pengkhianat Korea Utara bernama Jang Myung Jun, atau lebih dikenal sebagai Jang, yang saat itu dia dan anak buahnya tengah menghabisi kelompok lain yang mengkhianati mereka. Tak lama setelah itu, pasukan FBI bersama juga Interpol yang dipimpin oleh agen Jack berhasil menggerebek tempat tersebut dan akhirnya berhasil menangkap Jang beserta kelompoknya. Setelah penggerebekan, Jack mendapatkan teguran dari atasannya karena ternyata operasi penyergapan tersebut tidak memiliki surat izin. Sementara itu di ruang interogasi, kita akan melihat kembali sang tokoh utama kita, Lim Chul Ryung, yang kebetulan dikirim oleh pemerintah Korea Utara untuk menghandle masalah yang terkait dengan kelompok Jang. Di tengah interogasi, Jack tiba-tiba masuk ke ruangan tersebut. Dia terlihat begitu emosi dan tidak terima karena kasus yang dia tangani tiba-tiba diserahkan kepada orang lain. Beruntung atasannya bisa meredakan emosinya sehingga keributan antara Jack dan Lim bisa dihentikan. Process. These men are our responsibility until we get them on a plane. Right? You want to start a war right now? We can start Okay, right diplomatic relations with the North Koreans, right? Setelah interogasi selesai, Jang pun akan dibawa ke Korea Utara untuk segera diadili. Selain Lim dan perwira Korea Utara lainnya, ada juga Jack dan para FBI yang juga ikut dalam misi pengawalan Jang ke bandara. Di tengah perjalanan, bawahan Lim berterima kasih pada Lim yang telah memberikannya sejumlah uang sehingga dia bisa membelikan hadiah untuk ibu dan putrinya. Dan sebagai bentuk terima kasih, dia memberikan sebuah lipstick dan meminta Lim untuk memberikannya kepada wanita yang Lim cintai. Naasnya tak lama setelah itu, mobil yang dikendarai mereka tiba-tiba diserang oleh sejumlah orang yang merupakan anak buah Jang yang dengan cepat menghabisi para FBI satu persatu. Di saat yang sama, Jang juga berhasil melepaskan diri. Sementara Jack, Lim, dan bawahannya yang berhasil selamat mencoba untuk melakukan perlawanan. Namun Jang dan pasukannya berhasil melarikan diri dan juga meledakkan bom yang akhirnya menewaskan bawahan Lim. Sementara itu di Korea Selatan, kita akan melihat kembali Kang Jin Tae yang kini menjadi bagian dari Departemen Kriminal Berat, di mana saat itu Jin Tae, Kapten Pyo, dan juga para polisi lainnya berhasil menggerebek markas sindikat penipu yang kerap memalsukan dokumen, barang, dan juga mencuri data warga. Tidak berhenti sampai di situ, selanjutnya Jin Tae juga harus menyamar dan menemui seorang Korea Rusia bernama Sergei yang merupakan pemalsu dokumen dan juga penyuplai sindikat penipu sebelumnya. Sergei sendiri dengan bangga memberitahu kepada Jin Tae jika dia adalah satu-satunya orang di Asia yang mampu memalsukan dokumen apapun dengan tingkat keakuratan yang sangat tinggi, khususnya adalah paspor. Keadaan menjadi rumit saat dua polisi menghampiri mereka dan membuat penyamaran Jin Tae terbongkar, sehingga membuat Sergei langsung kabur dengan mobilnya. Kapten Pyo yang sedari tadi memantau juga langsung bergegas mengejarnya, sementara Jin Tae yang berhasil melompat ke mobil Sergei harus bersusah payah agar tidak jatuh. Hingga di tengah pengejaran tersebut, seorang anak terlihat akan menyabrang dan bisa saja ditabrak oleh Sergei. Beruntung Jin Tae bisa membanting setir dan membuat anak itu selamat, meski sebagai gantinya Sergei malah berhasil lolos. 엄마 어디 있어? 엄마. 2 bulan kemudian, akibat kegagalan di kasus sebelumnya, Jin Tae kini dipindahkan ke unit kejahatan cyber yang jelas bukan keahliannya dan membuat dia pusing setiap harinya. Sementara itu di Korea Utara, Lim yang kini sudah pulih setelah terkena ledakan akhirnya mendapatkan tugas dari atasannya untuk kembali memburu Jang yang ternyata kabur ke Korea Selatan dengan menggunakan paspor palsu. Dan untuk sementara, mereka mendapatkan petunjuk jika di Korea Selatan, Jang akan menemui orang yang mengelola uangnya yang sejumlah $1 miliar. Ditambah, di Korea Selatan juga ada seorang ilmuwan bernama Kim Chul-so yang pernah menjadi rekannya. 왜 남조선을 선택한 겁니까? 평화협정이고 뭐고 고난의 행군이 다 자금책이 남쪽에 있다는 거지.
Benar saja, Jang yang sudah tiba di Korea Selatan tak membuang waktu, di mana dia dan anak buahnya langsung merampok sebuah gudang farmasi untuk mendapatkan bahan baku untuk membuat narkotika varian baru yang akhirnya berhasil diselesaikan oleh Dr. Kim Chul-so. Tak berhenti sampai di situ, Jang juga mendatangi sebuah klub malam milik seorang bernama Michael Jo yang merupakan pengelola uang miliknya, di mana untuk mencegah Michael Jo mengkhianatinya, Jang mengancam jika dia akan membunuh anak perempuan Michael Jo. 살 발라서 담근 젓갈 먹. 순이가 살아있었으면 딱 이 나이일긴데. Cerita kemudian beralih ke keluarga Jin-tae, di mana Min-young yang kini menjadi beauty vlogger, walau masih belum ada hasilnya, istri Jin-tae yang masih tetap menjadi ibu rumah tangga, dan juga Yuna yang sekarang sudah beranjak remaja. Setelahnya di kantor, Jin-tae mendadak ditemui oleh Kapten Pyo yang memberitahu jika akan ada pertemuan antara Korea Utara dan juga Amerika yang akan diadakan di Seoul. Dan bersamaan dengan acara tersebut, Korea Utara dan Korea Selatan menjalin kerjasama kembali untuk menangkap seorang buronan yang tak lain adalah Jang, di mana Korea Utara sendiri akan mengirim Lim dalam misi itu. Kapten Pyo pun menawarkan misi kepada Jin-tae untuk kembali mendampingi Lim selama di Korea Selatan, karena jika Jin-tae berhasil menyelesaikan misi itu, dia akan kembali mendapatkan promosi jabatan. Jin-tae sendiri masih memikirkan untuk menerima atau tidak misi tersebut, karena sudah pasti istrinya tidak akan mengizinkannya, mengingat kejadian yang menimpa keluarga mereka di film pertama. Namun meski begitu, Jin-tae pada akhirnya menerima misi tersebut, walaupun harus sembunyi-sembunyi dari istrinya. 철령이 얘기만 나면 그냥 팔짝팔짝 뛰더라. 바로 이혼이라. 형부. Akhirnya hari kedatangan Lim pun tiba. Jin-tae pun menyambutnya dengan begitu gembira, dan sama seperti sebelumnya, mereka berdua sama-sama menyembunyikan misi utama mereka masing-masing. Setelah itu mereka ke sebuah kedai untuk makan, di mana Lim bisa dengan mudah menyadari jika dirinya sedang diawasi dan pembicaraan mereka sudah disadap. Dan ternyata memang benar jika mereka sedang diawasi oleh National Intelligence Service atau NIS yang merupakan badan intelijen Korea Selatan. 겁나 잘 먹었습니다. Setelahnya, di mobil Lim memberitahu sedikit detail misi mereka yang harus menangkap kelompok Jang yang diketahui memiliki ciri khas buat tato cicak di tubuh mereka. Tak membuang waktu, Jin-tae pun segera menghubungi bawahannya di unit cyber untuk melacak simbol cicak itu. Dan tak butuh waktu lama, unit cyber berhasil menemukan orang yang menjual pil merah yang kemasannya memiliki logo cicak. Mereka pun segera melakukan pembelian pil merah itu yang kemudian dikirim ke sebuah lokasi, di mana setelah memastikan isi dari paket yang dikirim, Jin-tae dan Lim segera menuju lokasi dari si pengirim yang berhasil dilacak oleh unit cyber. Diketahui jika tempat itu adalah markas dari sebuah geng penjahat, di mana saat mencoba bertanya mengenai pil merah yang mereka edarkan, Lim dan Jin-tae malah diremehkan, sehingga mau tidak mau Lim dan Jin-tae pun langsung menghajar mereka semua. Sayangnya mereka tidak punya informasi lebih. Mereka hanya bertugas sebagai kurir, bahkan mereka tidak tahu apa yang mereka edarkan. Namun saat terus didesak, pemimpin mereka kemudian memberitahu jika hari ini pemasok dari pil merah itu akan mendatangi mereka untuk mengambil uang hasil penjualan pil merah. Karena tak ada pilihan lain, Lim dan Jin-tae akhirnya menggunakan geng tersebut agar bisa menyergap si pemasok pil merah. Singkat cerita, saat si pemasok yang berjumlah 2 orang sampai di sana, Lim dan Jin-tae pun langsung menyergapnya. Sialnya mereka langsung menyandra anggota geng, dan benar saja, pemasok itu adalah anak buah Jang. Mereka juga mengenali Lim. Sementara itu, karena merasa terpojok, mereka pun langsung melarikan diri. Tak bisa membiarkan begitu saja, Lim dan Jin-tae pun langsung mengejar mereka. Dan saat itu Lim berhasil melumpuhkan 1 orang, sementara 1 orang lainnya hilang di tengah keramaian. Di sisi lain, Jin-tae diam-diam mengambil ponsel dan juga paspor milik anak buah Jang yang sebelumnya berhasil Lim lumpuhkan. Anak buah Jang itu pun dibawa ke rumah sakit karena mengalami geger otak dan baru bisa sadar setelah 24 jam. Di sana Jin-tae ditemui oleh Kapten Pyo yang saat itu bersama seorang agen dari NIS, di mana Jin-tae pun langsung menyerahkan paspor dan ponsel milik anak buah Jang pada mereka. Sementara itu istri Jin-tae akhirnya tahu jika suaminya diam-diam mengambil pekerjaan untuk mendampingi Lim. Setelah melihat suaminya itu di saluran berita, alhasil saat Jin-tae dan Lim sampai di rumah, mereka pun langsung disemprot istri Jin-tae. Beruntung Min-young dan Yuna berhasil membujuknya, sehingga istri Jin-tae tidak marah lagi. Sementara itu, rumah Jin-tae ternyata sudah dimonitor oleh NIS yang sedang mencari tahu informasi yang dimiliki oleh Lim.
Kembali lagi pada Jin-tae dan Lim yang terlihat saling berbincang, di mana saat itu Jin-tae menanyakan alasan mengapa Jang sampai mendapatkan label Red Notice dari Interpol. Namun karena menyangkut rahasia negara, Lim pun hanya memberitahu jika Jang tengah memproduksi dan mengedarkan narkotika jenis baru dengan jumlah yang sangat besar. Lim sendiri tak memberitahu alasan Jang ada di Korea Selatan, sedangkan Jin-tae sendiri menyembunyikan informasi jika dia berhasil mendapatkan ponsel dan paspor milik anak buah Jang. 꿍꿍꿍이로 우리 한국에 온 거야. 강화대자 북미로 근거지로 옮겨서 죽여놓은 조중조병 오가며 삥뚫을 밀며. Setelahnya Jin-tae pergi ke minimarket dan kesempatan itu pun langsung Lim gunakan untuk melaporkan perkembangan misi pada atasannya. Lim kemudian dikejutkan saat Min Yong tiba-tiba datang dan menuduh jika alasan Lim datang ke Korea Selatan lagi adalah demi menemuinya. Lim yang sepertinya sudah mulai membuka hati untuk Min Yong pun langsung salah tingkah. Lim juga mengatakan jika mereka tidak mungkin bisa bersama karena konflik di antara negara mereka. Sementara itu Jin-tae yang pulang dari minimarket mendapatkan informasi dari Kapten Pyo jika Jang sebelumnya membuat keributan di Amerika. Di saat yang sama, Jin-tae juga melihat mobil milik Nis yang membuat dia akhirnya sadar jika rumahnya sedang diawasi. Sesampainya di rumah, Jin-tae dan istrinya harus direpotkan oleh Min Yong yang mabuk berat setelah dibuat galau oleh Lim. Di tempat lain, anak buah Jang yang berhasil lolos dari Lim memberitahu pada bosnya itu jika Lim sudah ada di Korea Selatan, yang pasti hal tersebut akan membuat Jang akan lebih waspada dalam setiap pergerakannya. Esoknya saat kembali ke rumah sakit, Lim dan Jin-tae dikejutkan karena FBI sudah di sana, di mana agen mereka yang tak lain adalah Jack akan menghandle masalah Jang. Jack sendiri datang ke Korea Selatan setelah mendapatkan informasi dari atasannya jika salah satu anak buah Jang berhasil ditangkap oleh kepolisian Korea Selatan. Sempat terjadi ketegangan antara Lim dan Jack karena Lim yang tidak diizinkan untuk menginterogasi anak buah Jang yang sudah sadar. Sementara itu Jin-tae kembali dipanggil oleh Kapten Pyo dan agen Nis, di mana dengan ikut bergabungnya FBI dalam masalah ini, mereka bertiga semakin curiga jika Jang bukan hanya sekedar pengedar narkoba. Kapten Pyo juga memberitahu jika anak buahnya sedang menyelidiki paspor anak buah Jang yang tentu saja palsu namun sangat sulit dibedakan dengan aslinya. Mendengar hal itu, Jin-tae pun teringat pada Sergei yang pernah mengatakan jika dia satu-satunya orang di Asia yang bisa memalsukan paspor dengan keakuratan super tinggi. Jin-tae pun curiga jika Sergei adalah orang yang telah menyuplai ponsel dan juga paspor palsu untuk kelompok Jang. 이 새끼가 장명준한테 여권하고 대포폰을 팔아먹었단 얘기네. 조사해보니까 그 홀로그램까지 완벽하게 위조할 만. Setelahnya, Jin-tae menghampiri Lim yang kemudian membagi informasi yang dia miliki jika kemungkinan Jang membawa seorang ilmuwan bersamanya. Tak mau membuang waktu, setelah berhasil mendapatkan komposisi dari pil merah yang diedarkan dan juga adanya laporan seorang penjaga gudang farmasi yang dibunuh yang membuat Lim semakin curiga jika itu adalah perbuatan kelompok Jang. Ditambah polisi juga berhasil melacak sebuah truk yang kemungkinan digunakan untuk mengangkut bahan baku narkoba, di mana truk tersebut terakhir terlihat di daerah Yongin. Dan dengan berbekal hal itu, Lim dan Jin-tae pun langsung bergegas untuk melanjutkan penyelidikan. 만들면 맹독가스 악취가 어마어마하게 나올 텐데. 야 오더가, 너 그거 갖고 빨리 쫓아, 빨리. Di saat yang sama, Jack yang tidak bisa mendapatkan banyak informasi dari anak buah Jang mengatur sebuah strategi di mana dia sengaja melonggarkan penjagaan di ruang rawat yang akhirnya membuat anak buah Jang itu terpancing untuk segera melarikan diri sehingga bisa Jack dan FBI buntuti. Sementara itu dengan menggunakan drone untuk memantau, Lim dan Jin-tae mendatangi setiap tempat yang dicurigai menjadi pabrik obat milik kelompok Jang. Namun mereka tak kunjung menemukannya hingga di malam hari mereka akhirnya melihat truk yang digunakan untuk mengangkut bahan baku narkoba di depan sebuah bangunan. Sesampainya di sana, Jin-tae dan Lim pun langsung masuk, namun sayangnya Jang sadar dengan kedatangan mereka. Tak berselang lama, anak buah Jang yang sebelumnya melarikan diri dari rumah sakit juga sampai di sana, disusul oleh FBI dan juga Jack. Sementara itu Lim dan Jin-tae juga akhirnya melihat anak buah Jang di dalam pabrik. Dia terlihat sedang menerima telepon yang ternyata dari Jang yang memintanya untuk mengorbankan diri demi keberhasilan misi mereka. Menyadari ada sebuah bom yang siap meledak, Jin-tae dan Lim sebisa mungkin memberitahu Jack dan FBI yang baru saja sampai di dalam. Namun semuanya sudah terlambat, bom pun meledak dan menewaskan beberapa agen FBI. Beruntung, Lim, Jin-tae dan juga Jack berhasil menyelamatkan diri dari ledakan. Sementara itu Jang sendiri ternyata berada di tempat lain. Lim dan Jack kemudian kembali berdebat dan saling menyalahkan atas apa yang terjadi. Jin-tae pun segera menenangkan mereka dan mengajak mereka minum di sebuah kedai untuk mendinginkan suasana. Di sana mereka memutuskan untuk saling bertukar informasi, di mana Lim memberitahu jika Jang adalah seniornya di militer dan memiliki banyak tentara bayaran. Sedangkan Jack memberitahu jika alasan kedatangan Jang ke Korea adalah untuk mencari orang yang
mencuri uangnya, yang tak lain adalah Michael Joe, si bos klub malam. Hal itu dia ketahui 2 bulan lalu saat mendapatkan sebuah email dari orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai Adolf Bormann, yang setelah dia selidiki memiliki kaitan dengan Michael Joe. Sedangkan Jindae sendiri akhirnya memberitahu jika kelompok Jang kemungkinan besar mendapatkan paspor dari seorang bernama Sergei. 유명한 선배였지만 지금은 아닙니다. 지금 타노스가 딱 손가락 튕기려고 하는 판국에 2달 전 아도프 보먼이란 아이디로 이메일 제보를 받았어. Mereka kemudian pulang ke rumah Jindae, di mana Min-young begitu sigap mengobati Lim yang terluka. Namun begitu melihat Jack, Min-young malah langsung mengabaikan Lim dan membuat Lim cukup cemburu. Setelahnya, baik itu Lim dan Jack ternyata menyadari jika banyak penyadap di rumah Jindae yang dipasang oleh Nis. Mereka pun segera mengacaukan penyadap untuk kemudian melaporkan informasi yang berhasil mereka kumpulkan kepada atasan mereka masing-masing. Sementara itu, Jindae juga menghubungi Kapten Pyo dan memintanya untuk mencari informasi mengenai orang bernama Michael Joe. Setelah selesai dengan urusan masing-masing, Lim dan Jack terlihat saling memamerkan pengalaman mereka demi menarik perhatian Min-young. Hal itu bahkan mereka lanjutkan saat mereka sarapan di pagi harinya. Setelah itu, Jindae, Lim, dan Jack pun berangkat untuk melanjutkan penyelidikan. Para polisi sendiri berhasil mendapatkan informasi mengenai Sergei yang ternyata kerap menginap di apartemen pacarnya yang merupakan seorang bule dan juga model bernama Natasha. Setelahnya, mereka bertiga pun segera menyiapkan semua alat untuk mengintai kediaman Natasha. Namun sayangnya Sergei tak kunjung terlihat bahkan sampai malam tiba. Min-young kemudian datang untuk memberikan makanan dan di saat yang sama Natasha terlihat keluar dari apartemennya, sehingga Jindae pun memutuskan jika dia akan menyelinap ke apartemen Natasha untuk memasang penyadap, sedangkan Lim dan Min-young akan menyamar sebagai pasangan untuk mengawasi Natasha yang sedang berbelanja di minimarket. Sementara Jack akan tetap di sana untuk mengawasi. Hurry up. Di minimarket, Lim merasakan keanehan saat melihat Natasha yang membeli alat cukur jenggot, yang artinya Sergei ada di apartemen itu. Dan benar saja, Sergei memang ada di sana dan sudah bersiap untuk menyerang Jindae dari belakang. Jack yang menyadari hal itu berusaha memperingati Jindae, dan untungnya Jindae juga menyadarinya, sehingga dia berhasil mengatasi Sergei sebelum akhirnya Lim dan Min-young juga sampai di sana. 이 새끼 어디 있나 했더니 여기 짱 박혀 있었네. Nice. Setelah itu Jindae pun menginterogasi Sergei dan memintanya untuk memberikan kontak atau nomor telepon milik Jang. Namun karena Sergei terus mengelak, Jindae pun terpaksa berbohong dan berpura-pura menelpon seorang polisi Rusia yang akan membawa Sergei ke penjara Siberia. Dan untuk mendukung kebohongannya itu, Jindae pun meminta bantuan Jack untuk menyamar menjadi polisi Rusia tersebut karena Jack ternyata sedikit menguasai bahasa Rusia. Jindae juga meminta bantuan Min-young untuk mendandani Jack untuk menyempurnakan rencana mereka. Dan benar saja, begitu melihat Jack, Sergei pun langsung dan tak banyak bertingkah lagi dan akhirnya memberikan nomor telepon milik Jang. 감을 같이 보내 이 변태 새끼 절로 안 가. Di tempat lain, Jang bersama Dr. Kim Chul-so terlihat sedang melakukan pengujian terhadap obat baru yang mereka buat yang ternyata mampu membunuh beberapa tikus kurang dari 10 detik. Namun di sini sepertinya Dr. Kim Chul-so mulai kurang setuju dengan rencana Jang yang akan menggunakan obat tersebut untuk melenyapkan banyak orang. Jang sendiri sepertinya menargetkan seorang pemimpin partai militer bernama Kim Jong-taek yang akan mewakili Korea Utara dalam pertemuan dengan Amerika besok pagi di Seoul. Di sisi lain, Jindae, Lim, dan Jack beserta para polisi akhirnya berhasil melacak ponsel Jang yang ternyata sedang menuju ke klub milik Michael Joe. Mereka juga mendapatkan informasi jika beberapa hari lalu Jang juga sempat datang ke klub tersebut dan menemui Michael Joe di ruang VIP. Tak membuang waktu, mereka pun langsung bergerak. Namun karena belum memiliki surat perintah, Jindae pun sekali lagi meminta bantuan Min-young karena mereka akan melakukan penyamaran, di mana Lim, Jack, dan Min-young akan menyamar menjadi pengunjung klub, sedangkan Jindae akan menyamar sebagai pelayan di sana. Lim, Jack, dan Min-young pun segera berbaur dengan para pengunjung lain untuk mencari tahu keberadaan ruang VIP, di mana saat itu tanpa disadari Lim terlihat begitu terpesona dengan kecantikan Min-young. Di saat yang sama terlihat Jang yang saat itu bersama dengan Dr. Kim Chul-so dan seorang ajudannya yang mulai memasuki klub dari pintu lain. Mereka pun segera memasuki ruang VIP untuk menemui Michael Joe yang kemudian memberikan diska yang merupakan kunci untuk mengakses rekening bank Swiss yang dimana disanalah uang senilai $1 miliar milik Jang disimpan. 막 챙겨드릴게.
귀농한다 생각. 갑자기 돈을 빼시겠다고 지랄이야 지랄이. Sementara itu saat Lim sedang melaporkan situasinya pada atasannya, Jack diam-diam menelpon Jin-tae dan memberitahu jika Lim sudah menyembunyikan fakta bahwa uang Jang adalah uang dari narkoba senilai $1 miliar, di mana Korea Utara sedang berusaha mendapatkan uang tersebut. Jack sendiri hanya ingin menangkap Jang dan meminta Jin-tae untuk mengurus uangnya. Tidak lupa, Jin-tae pun segera melaporkan informasi itu kepada Kapten Pyo. Dan setelah itu, Jin-tae pun segera berbaur dengan pelayan-pelayan lain yang akan menuju ke ruang VIP, di mana saat itu terjadi ketegangan antara Jang dengan Michael Jo karena Michael Jo sendiri sudah muak terus ditekan oleh Jang. Namun Jang terlihat sangat tenang untuk menyikapi hal itu. Dia bahkan tanpa ragu menghabisi Michael Jo, para pelayan dan juga anak buahnya, karena ternyata anak buah Jang sendiri sudah menyamar di antara para pelayan. Sementara itu Jin-tae berhasil bersembunyi, di mana saat itu dia melihat Dr. Kim Chul-so yang ditembak oleh Jang, karena sebenarnya Jang sudah mengetahui jika Dr. Kim Chul-so telah berkhianat dan bekerja sama dengan FBI. Di sisi lain, setelah mengetahui letak ruang VIP, Lim dan Jack meminta Min-young untuk segera pulang, dan mengejutkannya, setelah itu Lim tiba-tiba menjebak Jack di sebuah ruangan agar dia bisa menangkap Jang sendiri. Sesampainya di sana, Lim pun segera membantu Jin-tae untuk menghadapi kelompok Jang, di mana karena merasa terpojok, Jang dan anak buahnya memutuskan untuk melarikan diri. Sementara itu sebelum mati, Dr. Kim Chul-so membuat pengakuan kepada Lim jika dia memiliki nama lain, yaitu Adolf Bormann. Lim dan Jin-tae kemudian melanjutkan pengejaran, sementara itu para polisi juga sudah mulai tiba di klub, dan tak lama setelah itu, Lim juga berhasil membuat mobil Jang terguling. Namun sayangnya Jang berhasil keluar. Lim kemudian terpaksa memborgol Jin-tae untuk menahannya, sehingga dia akhirnya bisa menangkap Jang seorang diri. Sebelum akhirnya Jack dan para polisi mengepungnya. Namun sesuai dengan persetujuan yang dibuat oleh Korea Selatan dan Korea Utara sebelumnya, Jang akan diserahkan pada pihak Korea Utara. Hal itu pun membuat Jin-tae langsung kena semprot agenis karena Jang dan uangnya tidak berhasil mereka dapatkan. Jack sendiri terlihat masih kesal pada Lim yang sudah mencuranginya. Esoknya di kediaman delegasi Korea Utara yang ada di Seoul, Lim bersama atasannya pun menghadap Kim Jong-taek. Lim tentu mendapatkan banyak pujian berkat kerja kerasnya. Tak lupa, Lim juga menyerahkan diska milik Jang pada Kim Jong-taek. Lalu saat bersalaman, Lim pun dikejutkan saat melihat ada tato cicak seperti kelompok Jang di lengan Kim Jong-taek. Dan untuk itulah, Lim pun kembali melakukan penyelidikan, di mana dia pun teringat dengan nama lain yang dimiliki oleh Dr. Kim Chul-so, yang adalah Adolf Bormann. Di mana saat mencoba mencari tahu, ditemukan sebuah fakta bahwa dahulu ada seorang ilmuwan Nazi dengan nama yang sama yang menciptakan gas beracun untuk membunuh orang-orang Yahudi. Dan untuk itulah, Lim pun langsung menelpon Jack untuk memberitahu hal tersebut karena sangat yakin jika hal buruk akan terjadi. I was too late. I'm going home. 그가 사용한 아돌프 보우만이라는 이름은 유태인을 학살한 독일의 화학자 이름이고. Jack yang saat itu sudah berniat untuk pulang pun langsung berubah pikiran. Lalu saat menelpon atasannya di FBI, Jack malah menemukan petunjuk jika atasannya itu sudah berkhianat, di mana atasannya tiba-tiba tahu tentang Dr. Kim Chul-so dan meminta Jack untuk mengabaikannya. Padahal Jack sendiri belum pernah membagi informasi tentang Dr. Kim Chul-so. Tak berhenti sampai di situ, Jack pun tiba-tiba diserang oleh orang yang kemungkinan adalah anak buah Jang. Beruntung Jack sangat sigap dan berhasil melumpuhkannya. Lalu saat dia membuka ponsel milik orang itu, Jack menemukan foto-foto keluarga Jin-tae, yang artinya keluarga Jin-tae sekarang dalam bahaya. Dan benar saja, begitu Jin-tae pulang ke rumah, keluarganya sudah disekap oleh anak buah Jang, yang kemudian memaksa Jin-tae untuk menuruti perintah mereka, di mana mereka meminta Jin-tae untuk membawa salah satu anak buah Jang ke kediaman delegasi Korea Utara, agar tidak dicurigai. Di sisi lain, Jack pun menghubungi Lim untuk memberitahu kondisi keluarga Jin-tae. Dia meminta Lim untuk menghentikan Jang, sedangkan dia sendiri akan menyelamatkan keluarga Jin-tae. Lalu begitu sampai di apartemen Jin-tae, Jack pun langsung meminta bantuan agenis yang kebetulan masih berada di sana. Lalu setelah melihat keadaan di dalam, Jack meminta agenis untuk berpura-pura menjadi tamu dan mengetuk pintu depan untuk mengalihkan musuh, sehingga Jack bisa dengan leluasa masuk dan langsung menghajar anak buah Jang dan akhirnya bisa menyelamatkan keluarga Jin-tae. 그거 쓰고 죽어야지 들어보라지.
Sementara itu, Jin Tae secara mengejutkan menabrakkan mobilnya yang langsung membuat anak buah Jang terkapar. Jin Tae juga sudah mendapatkan kabar dari keluarganya sehingga dia bisa tanpa ragu langsung menuju ke atas. Di saat yang sama, anak buah Jang juga sudah mulai menyiapkan rencana mereka, termasuk juga alat yang akan digunakan untuk meledakkan bom. Sementara itu, Lim yang sedang di lift harus tertahan karena anak buah Jang berhasil mengacaukan lift. Di ruangan lain, setelah menyiksa Jang, Kim Jong Taek dengan agenda pribadinya langsung mengakses Diska untuk mentransfer uang milik Jang ke rekening pribadinya. Sial bagi dia, karena kesempatan itu malah berhasil digunakan oleh anak buah Jang yang berhasil meretas sistem dan berhasil mencuri uang di rekening Kim Jong Taek. Di tengah kegusarannya, Kim Jong Taek kembali dikejutkan saat menyadari jika dia sudah dikepung oleh anak buah Jang yang kemudian langsung menembaki Kim Jong Taek beserta anak buahnya. Sementara itu, Jang sendiri tanpa ragu membunuh Kim Jong Taek, di mana dia terlihat begitu marah dan dipenuhi dengan dendam karena ternyata Kim Jong Taek adalah orang yang telah membunuh keluarganya. 아무 죄 없는 내 가족은 왜 죽였니? 다 가지라. 일 없어. Mendengar suara tembakan, Lim pun segera bergegas, dan begitu sampai di sana, Lim langsung menyerang satu persatu anak buah Jang. Sialnya, Lim malah terpojok saat dia berduel dengan Jang, di mana saat itu Jang mengungkap rencananya yang akan meledakkan sebuah bom berisi gas yang mampu membunuh setiap makhluk hidup di radius 3 km. 이걸 누르고 5분 후면 독가스는 또 뭐이고? 옥상에 설치된 독가스가 사방으로 쫙 퍼질 거야. Beruntung Jin Tae yang sudah datang berhasil menembak lengan Jang. Lim kemudian meminta Jin Tae untuk mengurus sisa anak buah Jang, sementara dia akan menuju ke rooftop dengan melalui gondola. Namun sayangnya Jang berhasil menyusul Lim, sehingga Lim harus menghadapinya. Keadaan semakin sulit saat Jang akhirnya menekan remote bom yang membuat timer bom mulai bergerak. Pertarungan itu sendiri terus berlanjut, bahkan saat mereka sudah sampai di rooftop. Sementara itu, setelah cukup lama dan cukup kesulitan, Jin Tae akhirnya berhasil melumpuhkan sisa anak buah Jang. 나라에 대해서는 2가지나 남았어. Setelahnya, dia pun langsung menuju ke rooftop. Sesampainya di sana, Jin Tae pun segera menuju ke posisi bom. Sementara itu, Lim masih sibuk menghadapi Jang yang selama pertarungan mengungkap alasannya kenapa ingin meledakkan bom itu, di mana dia sangat dendam kepada Korea Selatan yang menolak memberikan suaka pada anak dan juga istrinya, yang akhirnya membuat mereka terbunuh. Di saat yang sama, Jin Tae memutuskan untuk menelpon Jack untuk menanyakan cara menonaktifkan bom. Setelah cukup mengamati, Jack akhirnya sadar jika perlu sebuah kunci untuk bisa mematikan bom tersebut. Kunci itu sendiri ada pada Jang yang masih bertarung melawan Lim, di mana setelah cukup sengit, Lim akhirnya berhasil menusuk dada Jang dengan menggunakan pisaunya sendiri. Sialnya, Jang malah menjatuhkan diri bersama dengan kuncinya, yang jelas itu membuat Lim dan juga Jin Tae sangat frustasi karena waktu tinggal 30 detik sebelum bom meledak. Beruntung Jack yang sudah ada di bawah bersama dengan para polisi dengan cerdik menggunakan drone untuk mengirimkan kunci yang dengan sigap Lim terima, sehingga pada akhirnya mereka berhasil menghentikan bom tersebut. Lim dan Jin Tae pun begitu lega. Begitu juga dengan Jack yang baru saja sampai di sana. Lalu saat mereka turun, Jin Tae terlihat bingung akan diapakan uang milik Jang yang sangat banyak itu. Dan ternyata Jack memiliki solusi, di mana uang itu akhirnya diserahkan pada UNICEF yang kemudian menyumbangkannya ke Korea Utara untuk membantu mengatasi krisis pangan yang melanda. Di credit scene, keluarga Jin Tae dan juga Jack terlihat mengantar Lim yang akan segera kembali ke Korea Utara, di mana Lim akhirnya melamar Minyong dengan memberikan lipstick yang sebelumnya dihadiahkan oleh bawahan Lim. Lim melakukan hal itu karena dia tahu jika Jack masih mendekati Minyong dan mengajaknya untuk ke Amerika. Dan jelas, Minyong begitu bahagia dibuatnya. Dan film pun selesai. Confidential Assignment 2 Internasional secara keseluruhan masih seru dan menghibur seperti film pertamanya. Hanya saja di film kedua ini dimensi penceritaannya diperluas yang membuat film ini terasa lebih megah. So jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe serta share video ini sebanyak mungkin. Gua undur diri, see you next video, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.